sambutan Bupati Endrekang. Dengan ini disilahkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Bando, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kita banggakan semua, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang diwakili pada hari ini Bapak Haris PWN, Bapak Profesor Irwan Akif yang datang di Endrekang, dan seluruh pengurus Muhammadiyah baik yang ikut secara daring maupun luring, sampai ke pimpinan daerah dan seluruh pengurus Asia dimanapun kita berada. Yang saya hormati Koordinator LRDT Wilayah 9, perlu kita ketahui semua bahwa perubahan status dari STKIP yang tidur 30 tahun lebih hanya dikawal oleh PLS, itu dibangunkan salah satu yang paling sibuk dengan adalah LRDT. Terima kasih banyak. Ya. Jadi kalau banyak tadi perintah-perintah non formal, itu karena mereka tahu bahwa ini hadir karena gara-gara dia juga, ya, termasuk pimpinan wilayah. Yang saya hormati sang orator yang dikenal di seluruh perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, ya, Bapak Dr. Sulaiman Samad. Ya, ini sejarahnya Pak Dokter ini karena kebetulan ada kerjasama kita ini program doktor, itu ada mahasiswanya di belakang. Beliau datang dari Unimen, datang minta siapa yang kasih orasi ilmiah. Dia bilang ada dosen kami yang kebetulan hari-hari mengajarkan di sini. Dia bilang siapa itu orangnya? Dia bilang ada namanya Dr. Sulaiman. Temanku gitu. Tapi bedanya dia hebat dibanding Bupati mereka. Makasih banyak. Ya, sayang ini waktu, jadi nanti kita sabar-sabar karena semua acara ini ada dikunci nanti oleh Pak Dr. Sulaiman Samad. Yang kita banggakan seluruh pengurus BPH dan rektor, wakil-wakil rektor, para dekan, semua sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Endrekang, para orang tua yang telah melahirkan para wisudawan, kemudian ada juga teman-teman pimpinan BPD, baik yang semua diwakili. Kemudian lebih khusus yang saya cintai, saya banggakan, tentu kita hormati semua anggota DPR RI. Belum mestinya setiap ada wisuda, selama masih ada di Komisi 10, dia harus hadir. Dari seluruh perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbud. Ini bukan perintah, tapi tugasnya Ananda untuk menghadiri. Diundang tidak diundang itu sudah sah, ya. Dan kalau tadi ada tagihan-tagihan bahwa berikan chip kuliah yang banyak, itu tugas Anda juga. Dan kalian juga, Ananda itu terlahir dari rahim Muhammadiyah, ibu dan bapak. Dan kenalkan bahwa Mitra Farudin juga ini juga pelajaran bagi kita yang selalu cari sekolah-sekolah modern dengan kata-kata tidak jadi orang kalau di sekolah Muhammadiyah. Ini alumni SMA Muhammadiyah Kalosi di Belajen. Saya kepala sekolahnya. Bisa tunjuk oleh DPR RI SMA Muhammadiyah Kalosi di Belajen. Betul tidak? Percaya Miki? Jadi boleh jadi ada alumni hari ini yang besok jadi presiden, besok jadi gubernur, besok jadi menteri.
Dan Nrekang ini semakin percaya diri sebagai satu daerah yang posisi sekarang Nrekang dalam SDM pendidikan itu kita pada 3 besar, maksimal kita di urutan kelima sesudah Makassar, Pare, dan Palopo, wali kota. Tapi kalau kabupaten kami berada pada urutan pertama. Ya. Kemarin cerdas cermat di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tingkat SMA kalau tidak salah kita keluar juara 1. SMA 1 kalau tidak salah ya. Menggeser SMA 17 ya. Nah, siapa yang tidak tahu SMA 17? Hebatnya itu di Sulawesi Selatan sampai ternyata lebih hebat SMA 1 Nrekang. Karena ternyata dalam cerdas cermatnya dikalah mereka. Percayalah, Nrekang ke depan semakin hebat. Baik, tentu sebelum saya lanjut, kita mengirim doa kepada para pahlawan kusuma bangsa, termasuk Rasulullah SAW, kemudian para pendiri Muhammadiyah, ya, termasuk orang tua kita, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah yang baru saja meninggal beberapa hari lalu. Semoga arwahnya diterima baik di sisi Allah. Baik, saya mulai dulu dari alumni. Kemana sesudah ini? Bilang memang mau sekarang mau kemana? Mungkin ada yang bingung mau kemana ini? Mau kemana? S1 hari ini paradigma keadaan kondisi S1 hari ini dibanding zaman kami dulu karena dilihat dari segi persaingan boleh dikatakan kita baru setara dengan SMA, SMK aja. Oleh karena itu saya tidak mau melihat di OPD. Ada alumni yang lebih 100 orang hari ini mendaftar jadi honorer. Ya memang mau datang di situ. Ya. Upau memang mau kote. Muina tim nenekmu dan gina mubainya meja sama kata pahon nonton dia salah mengapar. Bukan saya benci kalian, bukan. Saya tidak mau Anda menjadi penganggur tidak kentara di pemerintahan daerah Kabupaten Nrekang dengan susah payah jadi sarjana, masa hanya dihargai honornya 600 cabu per bulan, biaya hidup 1.500.000, honornya 600.000. Apa itu? Tidak cukup dibelikan gincung. Apa yang menarik? Untuk menjadi PNS tidak ada juga hubungan honorer sekarang dengan PNS karena pasti kalau dites harus dengan fasilitas. Maka sekarang mumpun ada pemilik kebijakan semua di sini, ada Unismu, ada Elguadikti, ada Unimen, dan ada lagi Unismu, ada Umpar, ada UNM, belum kan ini adalah UNM. Mendaftar memang ke besok S2. Dan bagus kalau mendaftar ke S2 yang lewat kerjasama. Itu lebih terarah dikasih kuliah. Itu bisa luring, bisa daring. Ya, itu yang kami lakukan dengan beberapa perguruan tinggi. Karena saya MOU dengan hampir seluruh perguruan tinggi di Sulawesi Selatan itu Nrekang sudah MOU yang terbilang maju-maju. Dan semua ada mahasiswanya. Di UNAS ada masa S3 kita, lebih 10 orang. Di UNM sekarang yang terikat dalam MOU itu lebih 10 orang. Ya, lain yang langsung-langsung. Di Umpar kurang lebih mungkin 50-an orang. Karena itu paling dekat. Itu S3 semua. Dan diperkirakan 2023 nanti kita sudah lahirkan 50 dokter nanti insya Allah. Nah, sekarang Anda selesai S1 mendaftar memang hari ini sesuai jurusan tak. Yang sementara dibimbing kemarin Pak Dokter di ini jurusan pendidikan olahraga kalau tidak salah. Ilmu pendidikan dan pendidikan olahraga.
Sudah pernah tanya kemarin Pak Dokter berapa? Sudah 36 orang. Dan kita bisa sekarang menetapkan pilihan apa, mau jurusan apa supaya linear. Saya berharap kalian yang S1 hari ini, karena siapa tahu bisa dosen, pilih dulu yang linear. Kalau ada mikir lebih 10 orang, sampaikan, saya berhubungan dengan perguruan tinggi di mana Anda mau S2. Persoalan biaya, ya nanti kalau mau jur dapat tip kuliah, alhamdulillah. Kalau tidak salah tahun ini DPR RI kita ini punya jatah lagi 27.000 orang untuk beasiswa mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Saya tidak tahu berapa jatah perguruan tinggi. Kalau tahun 2021 kemarin 26.000 orang. Kalau diuangkan itu 70 miliar lebih. Ini lagi 70 miliar lebih. Makasih banyak Pak Mitra. Mau ke bojo-bojo mana yang jajangko sama. Mau baca gimana? Mau baca mindamu laku aku selama maamu mana? Iya. Mana kita dapat uang 150 miliar hanya seorang DPR. Nah, masa ini kita kumpulnya DPR ini tapi ada uang parembang deh. Lebih 100 miliar atau dia membawa ki. Iya. Alhamdulillah. Bukan karena anak saya, tetapi kan sekarang saya sudah serahkan seluruhnya kepada masyarakat. Ini menjadi milik kita bersama. Kemarin ditawar-tawar teman-temannya, pindah mau ke komisi 9. Nah ada uangnya itu komisi 10. Ada tapi untuk masyarakat. Jangan. Kalau yang mau jadi makan masih cukup honorku, pensiunku dengan mamamu. Kamu juga sudah punya istri, sudah kerja. Kenapa mau cari yang harus banyak uang? Karena dikatakan di komisi 9 ini urus alkes, apa semuanya. Kalau masih diterima di komisi 10 di situ dulu. Seperti itu. Jadi itu kalau ada yang alasan biaya, boleh enggak kalau ikut bertani dengan saya? Mereka mau saudara baku. Yang na 20 orang, nanti satu injuk lahan 20 hektar, satu orang 1 hektar. Tanahnya mi cabai 20.000 batang. Oh, mi 5 tahun di pakuliah ke 20 bisa abu batang cabai. Siap tidak? Ya ada ke madong-madong kok kuai masih iri ke tulang bara apa pakai sarjana jo, maaf. Ya. Ini paradigma ini harus dirubah juga. Dan mungkin ada resep buat teman-teman dosen. Bagaimana merubah mindset mahasiswa sehingga setelah sarjana masih mau bertani. Persoalannya Indonesia ini adalah negara agraris. 90% masyarakatnya hidup dari pertanian. Nah kalau semua sarjananya tidak mau bertani, tapi kan sekarang bertani sudah bertani milenial. Di sana itu mungkin 50 hektar lahan saya kelola, tapi saya tidak pernah pegang tanah. Di sana ada mesin-mesin, ada namanya junder, ada namanya combine, ada namanya traktor. Semua main seperti itu. Karena itu yang kita lihat kalau di Eropa kita jalan-jalan begitu cara bertaninya. Di Jepang juga begitu. Di Australia juga begitu. Kenapa tidak kita lakukan di Indonesia? Nah, saya percaya kalau yang bertani ini adalah mahasiswa, pasti dia adalah menjadi petani yang milenial. Tepuk tangan untuk sarjana baru ini, ya. Ya. Atau begini. Kalau ada mau calling down dulu, pergi ke magang dulu ke luar negeri. Saya percaya alumni Unimen ini pasti punya sertifikat pendamping. Karena saya tahu juga di sini ada beberapa ahli bahasa, apalagi kalau bilang bahasa Inggris. Mana Mr. Kim dan kawan-kawan. Termasuk NC-nya tadi. NC tadi itu bukan hanya latihan, tapi memang dia ikut dokter bahasa Inggris sekarang di UNAS. Dan Mr. Kim ini melalang buana di dunia ini. Kemarin di penamatan SMA Maiwa, itu SMA 4 Maiwa, 20 anak kelas 12 itu magang ke Jerman. Beliau yang bimbing. Makasih banyak Mr. Kim. Tapi kenapa anak SMA bisa pergi, kenapa ini sarjana tidak bisa magang ke Jerman? Kita perkara itu kalau ini anak-anak kita abaikan di sini, ada apa ini? Ya, tolong. Jadi saya sependapat sekarang dari LDT bahwa kasih bahasa. Sekarang
kita diminta ke Arab Saudi, di rumah sakit, di barista, di Kuwait, dan seterusnya. Gaji minimalnya itu yang di rumah sakit 13 juta per bulan. Dan kalau dia dokter,